Oke, baiklah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali lagi kita bersua untuk satu mata kuliah baru pada program Pasca Sarjana. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan insya Allah ikhtiar kita malam ini bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan sharing tentang publikasi karya ilmiah pada jurnal Ye ye ye. dan juga pada proceeding. Oh ye oh ye. Jadi mata kuliah ini menjadi sebuah mata kuliah yang wajib untuk kita ikuti karena mahasiswa di program Pascasarjana sudah menjadi kewajiban untuk Sudah nih. mempublikasikan karya ilmiah. Oke, Bapak Ibu, dicoba sedikit perhatiannya karena ada sedikit penyampaian dari Ketua PPK Kecamatan Mertengae. Untuk lebih jelasnya saya Sorry. silakan. Jadi baiklah, eh, berbicara tentang karya ilmiah, tentu satu hal yang tidak boleh jadi asing buat kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai calon ilmuwan, karena sebuah karya yang monumental pasti terpublikasi dengan baik. Jadi sehebat apapun sebuah karya kalau tidak terpublikasi, maka itu akan menjadi sejarah yang terputus, sejarah yang hilang, dan tentu uh, tidak akan memberikan sebuah dampak dalam bahasa agama, sebuah keberkahan bagi yang lain. Karena ilmu pengetahuan yang kita temukan uh, hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk berbagi, bukan untuk memberikan wawasan keilmuan dan bahkan pencerahan kepada orang lain. Ada beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan karya ilmiah ini. Ya. Pertama adalah kenapa perlu menulis artikel ilmiah. Jadi pertanyaan mendasar ini uh, menunjukkan bahwa kita sebagai mahasiswa atau komunitas ilmiah, pekerjaan kita sesungguhnya adalah uh, ingin berbagi kepada orang lain apa yang kita ketahui. Jadi ilmu pengetahuan itu memang untuk di-share, memang untuk kita bagikan agar ada feedback dari yang lain. Kemudian agar kita bisa dikenang, ya. Meskipun telah tiada, tetapi rohnya seseorang itu mengacu kepada karya yang diwariskan. Bagaimana kita bisa mengenang seperti Nabi Muhammad SAW apabila
tidak ada yang diwariskan dalam bentuk tertulis sampai sekarang. Jadi orang-orang yang telah berjasa, orang-orang yang telah memiliki sebuah karya ilmiah akan terus dikenang meskipun sudah berabad-abad yang lalu telah tiada, tetap kita kenang dan kita kenal terus-menerus karena sebuah warisan yang monumental diwariskan kepada generasi pelanjutnya. Jadi kita sudah memahami itu dan tentu di sini eh, kita menulis artikel ilmiah karena kita ingin juga mengoleksi apa yang kita ketahui, apa yang kita telah temukan dalam setiap perjalanan intelektualitas kita. Jadi kalau tidak ada tulisan, maka nyaris saja bahwa apa yang kita miliki itu akan hilang seiring dengan perjalanan waktu. Jadi ini yang menjadi alasan utama kenapa kita perlu menulis artikel ilmiah. Kemudian, kenapa perlu publikasi pada jurnal ilmiah? Jadi ketika kita menulis karya ilmiah yang kita menjadi bagian dari kebanggaan kita, maka kita dituntut untuk mencari jurnal ilmiah sebagai tempat publikasi. Jadi jurnal ilmiah ini tentu salah satu kategorinya adalah terindeks ya atau terdaftar. Jadi terindeks atau terdaftar ini tentu dari pihak Garuda misalnya kalau di Indonesia atau dari pihak Morarep untuk Kementerian Agama itu memberikan izin untuk mendirikan atau membuat sebuah wadah untuk publikasi pada jurnal. Nah, tentu publikasi atau jurnal ilmiah ini memiliki kriteria-kriteria prasyarat yang harus dipenuhi sehingga bisa mendapatkan izin operasional. Jadi ini jurnal ilmiah tentu ketika ada izin operasional dari pihak yang berwenang, maka nantinya tidak ada yang bisa untuk mengkloning ya. Kadangkala di website kalau kita punya uh, jurnal yang tidak terdaftar itu bisa di framing, bisa diacak-acak atau dirusak ya bahkan dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi dengan adanya publikasi pada jurnal ilmiah ini, maka dengan sendirinya kita akan masuk ke dalam komunitas dalam bentuk asosiasi jurnal. Kalau di Indonesia ya pada level Asosiasi Jurnal Indonesia. Kalau level internasional akan masuk di Asosiasi Jurnal Internasional. Nah ini dalam asosiasi ini atau dalam komunitas ini akan selalu sharing, selalu berbagi, berdiskusi, dan mencari solusi agar setiap jurnal yang dikelola benar-benar melakukan upgrade, perbaikan mutu, penyesuaian standar, dan tentu senantiasa mengikuti perkembangan yang ada, terutama di dalam konteks konten artikel yang akan dipublish, kemudian sistem manajerial, sirkulasi di dalam jurnal, begitu juga dengan syarat-syarat indeksasi jurnal sampai mendapatkan nilai akreditasi dalam bentuk SINTA. Nah, ini kita memang ya dituntut untuk mempublikasikan karya kita pada jurnal ilmiah. Kemudian pada jurnal ilmiah ini tentu memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab akademik untuk melihat naskah atau artikel yang akan dipublish memiliki
kelayakan ilmiah, baik dari segi metodologi, substansi, teknis maupun dari sisi kontribusi keilmuan kepada publik gitu ya. Jadi ini sangat penting untuk kita melacak yang mana disebut jurnal ilmiah ini. Kalau di Indonesia ada dua wadahnya atau bank bank jurnal di Indonesia, yakni Garuda dan Morarev. Kalau Garuda ini di bawah naungan Dikti, sedangkan Kemenak itu memiliki bank jurnal yang namanya Morarev ya. Jadi saya kira nanti kalau ingin mencari jurnal, terutama di jurnal yang bersifat keagamaan, itu maka akan ditemukan di Morarev. Tidak menutup kemungkinan ya ada juga di Garuda karena ada semacam Garuda ini ingin melacak semua jurnal-jurnal yang bersifat resmi di Indonesia dan mendapatkan indeksasi dari lembaga pengindeks jurnal seperti Sinta kalau di Indonesia. Kalau pengindeks internasional ya ada seperti Scopus ya. Kemudian, kenapa memilih publikasi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional? Jadi kalau tulisan kita, karya kita ingin dibaca oleh hanya orang Indonesia, maka cukup dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional. Nah, tentu di sini skopnya atau segmen pembacanya adalah orang-orang Indonesia itu sendiri. Tapi kadangkala juga kalau dari luar itu melakukan translate dari sisi kebahasaan ketika dia menemukan satu tema yang relevan atau yang menarik buat dia, lalu dia jadikan sebagai referensi. Nah, sekarang sudah ada aplikasi yang berkembang secara otomatis berubah bahasa. Nah, misalnya kalau kita mengetik, membrowsing di Google dengan menggunakan bahasa Indonesia, kadang ikut juga naskah atau artikel-artikel yang berbahasa Inggris, tapi langsung terinterpretasi ke bahasa Indonesia. Nanti dibuka naskahnya baru kita temukan naskah aslinya dari bahasa Inggris ya. Tapi kalau kita menulis pada jurnal atau mempublikasikan artikel kita di jurnal internasional, maka tentu di sini segmen pembacanya adalah untuk dunia internasional. Jadi kita tentu ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika mempublish pada jurnal internasional, yakni dari segi substansi yang ingin dipublish tentu sesuatu yang dapat menggugat untuk pembaca ya. Nanti kita lihat prasyaratnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah aspek kebahasaan. Jadi kebahasaan ini tentu menjadi perhatian bagi jurnal internasional agar para pembaca mudah untuk memahami. Jadi kadangkala ya kalau kita orang Indonesia di sini agak sedikit kewalahan ketika melakukan interpretasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Tapi sekarang sudah ada banyak aplikasi yang dapat membantu kita untuk translate dari naskah Indonesia ke naskah internasional. Nah, ketika setelah ditranslate, maka bisa juga dilanjutkan dengan parafrase agar similarity atau duplikasi dari naskah-naskah dari yang lain itu bisa terminimalisasi. Jadi itu salah satu fungsi perlu ada parafrase, apalagi kalau sudah diuji similarity atau duplikasi atau plagiat dari naskah kita. Karena sekarang ini ya
satu dua kata itu begitu mudah terlacak tentang kesamaan dari naskah yang ditulis oleh orang atau yang dipublikasikan oleh orang lain. Itu sangat mudah untuk melacak dan menghubungkan bahwa misalnya di naskah kita ada satu kalimat yang persis sama dengan naskah yang lain, itu langsung ditunjukkan bahwa kalimat ini ya ada di naskah ini ya. Jadi itu bersifat transparansi ya, memberitahukan kepada kita bahwa hati-hati ketika menulis, jangan semua diplagiat ya. Dalam arti yang ditekankan di sini adalah kita diharapkan untuk menggunakan bahasa sendiri dengan substansi pemikiran sendiri ya. Jadi meskipun pemikiran kita sama, tapi gunakanlah bahasa masing-masing ya. Jangan menggunakan bahasa yang sama. Jadi itu intinya ya, sehingga apa namanya dibutuhkan satu platform digital dalam praprase itu ya. Segera banyak platform para prase yang kita bisa gunakan secara gratis ya. Jadi ini satu pertimbangan yang kalau memilih nasional ya tentu ekspektasi kita ya pembacanya untuk skop Indonesia. Tapi kalau internasional kita berharap pembacanya itu bisa dilihat oleh seluruh dunia. Jadi misalnya pengalaman pribadi, kadangkala kita diminta menjadi reviewer jurnal internasional. Saya pernah mereview jurnal dari Prancis, itu karena melihat satu karya saya yang berbicara tentang spiritual question ya, yang terpublish di salah satu proceeding internasional yang skopnya atau terindeks Scopus ya. Sehingga ketika dia lihat tulisan saya itu langsung dikirim permintaan atau permohonan melalui email kita untuk menjadi reviewer jurnal atau naskah yang akan dia publish itu. Jadi ini juga salah satu bentuk kebanggaan atau satu apresiasi ya, karena ada pengakuan secara internasional kita dipercaya untuk mereview satu naskah yang tentu hasil karya dari para ilmuwan dari luar ya. Itu salah satu contoh ya. Jadi itu kita apa namanya eh, berharap ya dengan eh, era globalisasi sekarang ini, maka tidak perlu ada lagi batas-batas teritorial dalam konteks sharing karya ilmiah kita. Nah, salah satu bentuk pengakuan dari eh, dunia luar para pembaca terkait dengan karya-karya kita adalah sitasi itu sendiri. Jadi bagi komunitas perguruan tinggi yang dicari pertama itu adalah Google Scholar-nya. Jadi Google Scholar-nya eh, seberapa banyak tulisan yang ada di dalam, kemudian seberapa banyak yang mensitasi. Dan setiap tulisan bisa dilacak siapa yang mensitasi tulisan kita. Itu yang ada di Google Scholar. Jadi biasa kalau ada orang baru, eh, biasanya saya buka Google Scholar-nya untuk melihat apa keahliannya, bagaimana pergulatannya di dalam dunia publikasi dan seperti apa citasinya. Pengalaman terakhir ketika eh, menjadi presenter dalam annual conference internasional, ketika selesai eh, menyampaikan atau mempresentasikan sebuah artikel dan kemudian sesi tanggapan dari para penyangga dan reviewer. Yang pertama-tama dibuka reviewer adalah saya punya Google Scholar. Jadi itu yang banyak atau yang lama dibahas. Bahkan dia mengatakan ya, ternyata Pak Halik ini senior juga ya, lihat dari Google Scholar-nya. Jadi itu salah satu eh,
apa namanya sampel bahwa kita perlu mengupgrade Google Scholar kita karena itu yang menjadi penanda pemberi informasi kepada publik bahwa siapa sesungguhnya kita dalam kaitannya dunia akademik atau dunia keilmuan. Dan bahkan ketika kita ingin akreditasi, terutama di program pascasarjana, maka yang banyak dilihat itu selain dari kualifikasi akademik, ke jabatan fungsional, kepangkatan, juga adalah karya-karya kita ya. Ya, itulah yang dibuka Google Scholar itu sendiri. Jadi semakin banyak pembaca naskah kita, akan semakin terbuka peluang untuk disitasi kita punya karya. Gitu ya. Jadi itu salah satu manfaat dari pentingnya kita punya ekspektasi untuk menulis artikel karya ilmiah dan dipublish pada jurnal internasional. Meskipun sekarang ini jurnal nasional itu sudah banyak yang bertransformasi menjadi jurnal eh, internasional. Jadi kalau misalnya sudah Sinta 3, maka bisa mendaftar di Scopus untuk diindeks jurnal kita dan itu mengikuti standar Scopus dan cukup ketat ya kalau sudah mengikuti standar Scopus itu. Dan eh, tentu ya penggunaan bahasanya ya semuanya menggunakan bahasa internasional atau bahasa PBB. Jadi bahasa PBB itu ya ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Rusia, dan bahasa Perancis ya. Jadi itu bahasa PBB yang bisa digunakan, tapi rata-rata ya jurnal internasional itu menggunakan bahasa Inggris ya. Apa manfaat yang diraih atas publikasi ya? Jadi saudara-saudara sekalian, eh, tadi telah saya sampaikan ya, salah satu manfaatnya itu kadang kita diminta menjadi reviewer. Kemudian kadang kita diminta menjadi narasumber ya dalam setiap event ilmiah, misalnya seminar atau conference atau workshop dan seterusnya. Karena kita mempublikasi karya ilmiah dan dibaca orang dan apa yang dia lakukan sesuai dengan karya kita. Kemudian ketika kita mempublish karya ilmiah, kita masukkan ke dalam Google Scholar, uh, setiap kali ada yang sitasi, maka ada yang ikut yang disebut dengan H-index ya. Jadi H-index itu bertingkat, berlevel, kemudian itu yang menjadi syarat ya, misalnya penelitian di perguruan tinggi untuk dosen, itu ada yang disebut dengan klaster ya. Jadi klaster itu bertingkat-tingkat. Uh, jadi ada yang level Strana strategi nasional, ada yang level antara perguruan tinggi, ada yang dosen pemula. Jadi klaster juga ini mempengaruhi dari nominal anggaran yang akan menjadi pembiayaan di dalam penelitian. Jadi kalau tinggi sitasi dalam publikasi kita, karya ilmiah kita, maka itu akan mempengaruhi ke klaster yang lebih tinggi. Kemudian saya diterima di menjadi reviewer penelitian pada PTKIN, Kementerian Agama di Indonesia, itu karena dilihat hak indeks saya ya. Jadi misalnya penelitian dosen-dosen yang ada di PTKIN itu sering kita diundang untuk mereview penelitian itu ya. Jadi memang ada skala dari pusat karena itu yang dilihat termasuk seberapa banyak publikasinya, seberapa banyak sitasi dan seberapa tinggi hak indeks yang dia sudah miliki. Jadi itu banyaklah manfaatnya. Di samping ya kalau kita mempublish karya ilmiah, ya tentu kita memiliki pengarsipan karya-karya kita secara online dan real time. Jadi kalau hanya disimpan di laptop,
boleh jadi laptopnya rusak atau terserang virus, hilang semua karya kita. Jadi kalau kita mempublishnya di jurnal ilmiah itu ya tentu arsip-arsip kita eh, tersimpan dengan baik dan tidak ada kekhawatiran dan itu akan bisa dibaca oleh orang lain. Jadi saya pikir kalau kita mempublish karya ilmiah itu luar biasa manfaatnya bagi kita, apalagi di era sekarang ini, era digital, tentu karya ilmiah berharap untuk dipublish. Ya, misalnya kalau di level perguruan tinggi ada namanya repositori ya. Jadi repositori itu merupakan gudang bagi karya-karya sivitas akademika di perguruan tinggi dan itu kita bisa uh, mengunjungi karya-karya dosen atau mahasiswa untuk kita baca. Namun sayangnya kadang di repositori ini ya kurang sekali buku-buku dari dosennya. Kenapa kurang? Karena ketika mau dimasukkan di dalam repositori, maka buku itu tidak punya lagi nilai jual. Ya kadang-kala kan kita sebagai penulis ingin ada nilai komersial dari setiap karya kita, begitu juga dari penerbit ya. Jadi ya misalnya ya sekarang ini sementara saya menunggu salah satu buku saya lagi di dipublish Yogyakarta dan itu yang dikirim file ya soft copy-nya yang untuk disimpan dan tidak menginginkan untuk disimpan di repositori ya. Kenapa demikian? Rupanya dia juga menjual secara online. Jadi kalau saya simpan di repositori, maka dengan sendirinya orang bisa mendapatkan buku saya dengan gratis ya. Sehingga yang banyak dirugikan adalah penerbit dan penulis itu sendiri ya. Secara material ya, secara ekonomi seperti itu ya. Nah, ini alasan kenapa kita perlu menulis pada jurnal yang terindeks ya. Jadi kalau kita bicara tentang jurnal yang terindeks ya, misalnya kalau di Indonesia lembaga pengindeks jurnal itu adalah Sinta ya, yang paling legitimate ya, yang dipercaya oleh lembaga misalnya perguruan tinggi dan lembaga formal lainnya. Jadi sehingga dikenal ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6 ya. Jadi tidak semua jurnal online itu terindeks ya. Karena misalnya ya ketika saya mendirikan jurnal minimal 4 kali terbitan dan setiap terbitan itu ada 6 naskah misalnya minimal 5 naskah lalu bisa diusulkan untuk diindeks ya di Sinta itu ya. Jadi ketika kita usulkan akan keluar hasilnya. Jadi tentu di dalam proses visitasi ketika mau diindeks atau diakreditasi, maka di situ ada beberapa syarat ya, termasuk kualitas tulisan, kemudian siapa reviewernya di jurnal itu, eh, terus bagaimana manajemen jurnalnya. Jadi manajemen jurnalnya itu ya misalnya penulis kasih masuk tulisan di website ya apa namanya OJS jurnal itu. Kemudian setelah itu pihak editor jurnal dia akan buka. Kemudian ada proses waktu untuk menetapkan apakah ini sesuai dengan skop ya, apakah layak ditindaklanjuti, apakah eh, plagiatnya rendah atau tinggi dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia akan kirim ke reviewer ya. Reviewer berinteraksi dengan editor jurnal, kemudian dari editor jurnal ke penulis. Itulah yang apa namanya manajemen sirkulasi jurnalnya. Kalau itu yang terjadi, maka itu akan tinggi nilainya ya. Jadi eh, kemudian jurnal ada konsistensi ya. Jadi kalau misalnya
Edisi pertama 6 naskah yang diterbitkan. Edisi kedua 6, edisi ketiga juga 6, sampai seterusnya konsisten 6. Itu tinggi juga nilainya ya. Dalam arti bahwa Sinta akan melihat secara komprehensif kriteria-kriteria jurnal yang dianggap memiliki kualitas yang bagus ya. Jadi kualitas yang paling rendah itu adalah Sinta 6. Nah, yang tertinggi itu untuk di Indonesia adalah Sinta 1. Tapi Sinta 1 kan jarang sehingga ketika kita ingin memasukkan di Sinta 1 itu sangat kompetitif ya. Jadi itu kira-kira ya eh, pengantar singkatnya tentang indeks jurnal. Eh, Registrasi kegiatan kecendekiaan. Jadi ketika kita mempublish pada jurnal, ya tentu di situ ada keterangan-keterangan ya, misalnya doi ya. Jadi doi ini merupakan satu link secara internasional eh, ada pada naskah kita ya. Jadi kalau jurnal itu punya doi, ya, doi ini merupakan link untuk artikel kita. Jadi itu eh, biasa kita bayar setiap setiap link doi itu kita bayar dan semuanya itu akan tersimpan di sebuah server yang besar ya tentang registrasi jurnal kita atau tulisan kita. Kemudian ya misalnya kita kasih masuk di jurnal Istiqra itu ya, maka akan diberikan keterangan bahwa ini volume berapa, kemudian cetakan ke berapa, lalu ada tahun berapa ya. Jadi itu sangat penting untuk melihat tentang eh, tingkat out of date ya atau up to date dari naskah kita. Biasanya kalau kita menulis jurnal ada tuntutan untuk mengutip naskah misalnya 5 tahun terakhir. Jadi kalau tulisan yang kita dapatkan di jurnal itu misalnya 2019 terbitannya ini sudah hampir kadaluarsa ya. Jadi kira-kira begitu. Atau ada naskah yang agak kontroversi tulisannya, eh, kemudian kita bandingkan dengan kondisi sekarang itu mengalami perubahan. Ya, tinggal dicari. Ini naskah dipublish pada tahun berapa ya. Jadi misalnya 10 tahun yang lalu, oh wajar ya. Dan misalnya di Surabaya ya sebelum dibubarkan Doli ya. Jadi tentu orang menulis tentang Doli di Surabaya sebelum dibubarkan itu tentu ada keunikan-keunikan, ada hal-hal yang bersifat kontroversi dan seterusnya ya. Nah, ketika dibubarkan dan kita menulis sekarang bahwa Surabaya sudah menjadi kota yang terbebas dari itu ya dan seterusnya. Jadi itu akan terjawab ya dengan adanya keterangan waktu yang ada di situ ya. Nah, registrasi kegiatan kecendekiaan ini untuk menghindari adanya plagiat ya. Jadi makanya setiap naskah yang terkirim di jurnal dan diterima untuk dipublish itu ada doi-nya dan itu doi itulah yang menjadi penanda bahwa sejak diterbitkan naskah saya maka naskah saya ini bukanlah merupakan hasil plagiat gitu ya. Karena sudah diperiksa oleh apa namanya? eh, Turnitin, kemudian terdaftar di link ya, di server internasional yakni DOI-nya dan tentu ini masih dianggap sebuah karya yang orisinil ya. Jadi nanti belakangan kalau ada yang ingin melahirkan lagi artikel, itu akan langsung terbaca bahwa ini sudah ada artikel sebelumnya yang mirip, yang hampir sama, dan ini orisinil karena sudah punya doi. Gitu ya. Jadi ini eh, kita punya karya-karya ilmiah itu akan terregistrasi ya, kecendekiaan kita ya. Kemudian misalnya juga penulis itu kadang mengalami pergeseran atau transformasi keilmuan ya. Eh, Dulu ketika saya menulis banyak
karya saya yang bernuansa filsafat ya. Kemudian setelah itu mulai berkembang atau bergeser melakukan transformasi menuju ke manajemen pembelajaran. Nah, kemudian sekarang berkembang lagi ke kepemimpinan pendidikan, ya. Lalu dikolaborasi dengan tetap manajemen pembelajaran. Nah, itu kita bisa membacanya, melacaknya bahwa oh ternyata kenapa dia di awal-awal menulis tentang tema ini, nanti belakangan mengalami perkembangan. Pasti ada sesuatu itu ya. Jadi kita bisa melihat di sini tentang transformasi keilmuan seseorang ya, melalui dengan registrasi karya ilmiah di jurnal yang terindeks. Kemudian hasil kecendekiaan sesuai standar ilmiah. Saudara-saudara sekalian, kenapa cenderung ya di dalam karya ilmiah kita di diarahkan untuk mengutip naskah artikel yang sudah terpublish ya. Karena gini, kalau buku ya, buku itu yang memeriksa cuma editor ya. Eh, Baru dipublish ya. Kalau artikel jurnal itu berlapis ya yang memeriksa. Yang pertama itu yang periksa adalah Turnitin ya. Karena jurnal itu tidak bisa diterima kalau misalnya di atas 20 ya yang ketat itu 20% ya. Kalau sampai 30% itu ditolak ya. Itu yang ketat. Jadi yang memeriksa naskah pertama kita adalah itu ya. Kemudian yang memeriksa selanjutnya adalah editor jurnal. Nah, jadi editor jurnal ini dia akan periksa dari segi apa namanya teknis penulisan, dari segi metodologinya, substansinya, ya, dan relevansi dengan skop jurnalnya. Jadi dia akan lihat itu, periksa itu apakah masuk kriteria dominasi atau tidak. Nah, ketika dia masuk, kemudian dia akan tindak lanjuti ya. Lalu dia meminta bermohon kepada reviewer jurnal untuk diperiksa naskah itu. Jadi kadang setiap naskah itu diperiksa oleh dua ahli, dua pakar. Nah, ketika diperiksa pakar yang satu dia melihat dari aspek apa, memberikan catatan-catatan. Begitu juga dengan reviewer yang kedua. Baru dia kirim ke autornya, penulisnya. Nah, penulisnya kadangkala ya melihat, oh ini revisi makro ya, berarti banyak yang harus diperbaiki. Atau mikro, hanya sedikit. Artinya bahwa naskah kita ini, karya-karya kita sendiri, sebelum dipublish, itu sudah dikutu-kutu ya, betul-betul dikritisi oleh ahli. Ya. Jadi setelah itu kita perbaiki hasil koreksi, kita kirim kembali. Kalau masih ada perbaikan, maka dia akan kirim kembali. Masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, setelah itu selesai dan yang terakhir adalah chief editor ya. Pemimpin jurnal itu dia akan periksa karena dia sebagai penanggung jawab sepenuhnya tentang setiap naskah yang akan dipublikasikan. Jadi makanya tingkat eh, kevalidan, kesahihan, dan standar ilmiah dari sebuah jurnal itu sangat-sangat tinggi ya. Dan itu lagi-lagi tergantung dari indeksnya ya. Jadi kalau jurnal Indonesia yang paling ketat itu kan Sinta 1. Ya, kemudian di bawahnya ada Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Jadi semakin rendah Sintanya, itu semakin longgar juga itu ya. Jadi makanya kadang kalau di kenaikan pangkat mempersyaratkan minimal dia penulis pertama dan dipublish di jurnal nasional bersinta 2. Nah, itu yang apa namanya menjadi standar ya. Biasa kalau dosen itu dari lektor ke lektor kepala itu kadang syaratnya seperti itu. Nah, kalau jurnal internasional ya yang tertinggi itu Ki ya, Scopus Ki 1 ya, Ki 2 yang ya semakin tinggi Ki-nya semakin rendah nilainya itu ya. Jadi kalau kita masuk di Ki 1 itu sangat ketat gitu ya. Pokoknya
ilmuwan dunia akan menyoroti, mengkritisi kita punya naskah ya. Baik dari segi substansinya, metodologinya, metodologi risetnya, kemudian tentang kebaruan dan kontribusi dalam keilmuan itu semua yang akan disoroti, dikritik gitu ya. Jadi itu hasil kecendekiaan sesuai dengan standar ilmiah. Itu kalau jurnal apa naskah yang terpublish di jurnal yang terindeks ya. Kemudian diseminasi karya kecendekiaan kepada publik ya. Dalam arti diseminasi ini kita menyerahkan ya kepada publik. Inilah karya saya. Silahkan dibaca, silahkan dikritisi, dan silahkan kalau ada feedback ya. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disanggah, ada yang mau diluruskan, ya silakan itu ya. Jadi terjadi semacam dialog, diskusi, dinamika keilmuan di dalamnya. Jadi itu kalau kita ingin apa namanya menjadikan karya kita ini semakin luas wawasannya, semakin tajam eh, nalarnya, logikanya, dan semakin kuat metodologinya ya. Jadi eh, argumentasinya itu adalah sebuah karya yang hebat ketika mendapatkan koreksi, kritikan, gugatan dari pihak pembaca. Semakin banyak gugatan dari pihak pembaca, itu akan semakin menuntun tulisan kita menuju ke bobot yang lebih tinggi ya. Jadi sama halnya dengan permata ya. Jadi permata yang brilian itu kan ya, semakin tinggi nilainya, itu semakin mendapatkan tempaan yang cuaca atau suhu yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya berlian atau emas itu kan mendapatkan api dengan suhu yang tinggi sehingga mudah untuk ditempa dan mendapatkan satu model yang sangat cantik gitu ya. Nah, ini diseminasi karya kecendekiaan kepada publik. Kemudian pengarsipan semua temuan kecendekiawan ilmuwan. Jadi tadi saya sudah singgung tentang pengarsipan secara online. Kemudian berperan untuk menjalin networking dan funding nasional internasional ya. Jadi ya, tadi juga saya sudah singgung bahwa dengan adanya tulisan kita akan memperluas jaringan kemitraan dalam hal penelitian, publikasi, atau untuk mendapatkan bantuan pendanaan untuk kegiatan penelitian dan publikasi ya. Jadi misalnya beberapa teman di perguruan tinggi di tetangga seperti Malaysia, Thailand, itu menawarkan untuk penelitian kolaborasi ya. Jadi penelitian kolaborasi ini ya setiap perguruan tinggi itu memberikan berkontribusi untuk memberikan bantuan anggaran untuk melakukan penelitian bersama-sama ya. Jadi ini mengapa publikasi pada jurnal terindeks ya. Oke, kita memulai untuk berselancar ya, atau bagaimana memulai untuk melakukan satu penulisan. Jadi yang pertama-tama yang kita lakukan adalah menulis artikel. Jadi yang menulis artikel itu ya dimulailah misalnya ada judul ya, kemudian yang kita pikirkan ini judul ini kira-kira arahnya kemana, apa masalahnya, kemudian bagaimana metodologinya, bagaimana teori yang akan kita gunakan untuk menganalisis dari subjek penelitian di judul ini. Kemudian setelah itu eh, bagaimana hasilnya dari masalah yang kita pertanyakan. Lalu ada pembahasannya dan kesimpulan. Jadi kita coba untuk menulisnya. Kemudian kita review prapublikasi ya. Jadi ketika ada artikel kita ya tentu sebaiknya kita konsultasi kepada orang yang sudah berpengalaman di dalam publikasi. Jadi
tidak perlu ditutup-tutupi tentang karya kita ya. Yang namanya pemula kan seperti itu. Jadi kita pemula kemudian tidak mau juga bertanya, semakin tidak bisa untuk mempublikasikan karya ilmiah kita. Jadi kita perlu membuka diri untuk bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman. Lalu mencari jurnal ya. Jadi kita mencari jurnal tentu yang pertama kita cari adalah jurnal yang sesuai dengan keahlian kita. Jadi jangan sembarang jurnal dicari ya. Jadi karena kita orang PAI, Pendidikan Islam, ya kita carilah jurnal pendidikan Islam. Atau kalau level internasional ya Islamic Education. Atau ya pendidikan, ilmu pendidikan secara umum, kalau jurnal internasional. Jadi kita mencari jurnal yang sesuai dengan skopnya, kemudian kita ingin melihat jurnal apa yang kita ingin tembak tentang indeksnya atau sinta keberapa ya. Jadi misalnya naskah yang saya mau publish ini eh, adalah naskah yang saya butuhkan untuk kenaikan pangkat, maka saya butuh jurnal yang terindeks Sinta 2 atau Sinta 3. Jadi itu kita ingin melihat Sinta keberapa yang akan kita ingin tempati untuk mempublish jurnal itu. Jadi tidak sembarang jurnal yang akan kita pilih. Nah, mencari jurnal ini ya tentu melihat juga template setiap jurnal. Jadi setiap jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda ya. Jadi itu hak prerogatif dari setiap pengelola jurnal sebagai ciri khasnya. Jadi kita mengikuti template atau model penulisan artikelnya di jurnal yang akan kita pilih. Kemudian ya mempersiapkan naskah ini ya tentu tadi menyesuaikan ya template yang akan kita publish. Tentu ketika ada jurnal kita ingin mensubmitnya. Nah, di situ kan kita akan registrasi akun dulu ya. Jadi kita registrasi dan setelah registrasi itu kita punya akun lalu masuk langsung ada perintah untuk memasukkan naskahnya ya. Jadi makanya sebelum kita eh, registrasi kita persiapkan naskahnya dulu. Karena biasanya itu ketika kita sudah punya akun, kita masuk langsung diminta naskah yang akan kita submit ya. Kemudian kita mengirimkan naskah dalam arti mensubmitnya dan kita menunggu keputusan editorial jurnal itu sendiri ya. Jadi biasanya jurnal yang publish Juli Juni Desember. Kalau Desember itu biasanya bulan 10 sudah ada rapat internal editor editor jurnal ya untuk menetapkan naskah apa yang akan diterima. Dan kemudian ada naskah cadangan ya. Jadi biasanya kalau misalnya eh, kita memasukkan jurnal, kemudian ternyata jurnal yang telah kita submit itu kita tidak hiraukan lagi ya. Mungkin karena kesibukan dan seterusnya. Sedangkan pihak jurnal itu tetap jalan sesuai dengan schedule yang dia buat. Nah, ketika jurnal itu dikembalikan kepada penulis, itu biasanya dikasih waktu 1 minggu dan seterusnya. Dan ternyata tulisan yang dikembalikan ke penulis tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban, maka dia akan mencari jurnal alternatif itu ya, atau artikel alternatif. Jadi itu sehingga kadang-kala dipersiapkan artikel alternatif untuk mengantisipasi adanya sikap pasif dari autor artikel itu sendiri. Kurang lebih eh, tubuh manuskrip artikel ya. Jadi ada judul, nanti kita lihat seperti apa judul yang baik
kemudian penulis. Ya, kalau penulis ini biasanya kalau jurnal Sinta 2 itu diminta untuk kolaborasi dari beberapa perguruan tinggi ya. Jadi kalau hanya dari Unpar, dari Pasca itu biasanya dia minta untuk mencari mitra dari perguruan tinggi lain. Bahkan kadang minta penulis dari luar negeri ya. Kenapa dia meminta seperti itu? Supaya nanti terbaca bahwa naskah yang masuk di jurnal mereka itu dari berbagai latar penulis di perguruan tinggi misalnya. Jadi bukan hanya dari satu penulis dari perguruan tinggi tertentu ya. Kemudian jurnal yang mau apa namanya, yang mau ditingkatkan akreditasinya itu hanya memberikan misalnya satu penulis dari internal ya. Misalnya Istiqra jurnalnya S2 PAI. Kalau mau ditingkatkan akreditasinya, maka cukup saja penulis satu artikel dari dalam Unpar itu ya. Selebihnya itu harus dari luar. Nah, selama ini kan masih semuanya itu penulis dari dalam itu sehingga susah untuk diakreditasi. Itu ya, penulis itu tergantung permintaan jurnal ya. Tapi setiap penulis itu disertai dengan uh, dia berasal dari perguruan tinggi mana, kemudian ada email yang aktif ya, yang diberikan itu. Kemudian abstrak ya. Jadi abstrak ini kadang 150 kata sebelum masuk di tubuh teks itu sendiri. Jadi tergantung dari template jurnal. Kemudian ada introduction atau pendahuluan ya, atau latar belakang. Itu lagi-lagi di template jurnal itu biasa dijelaskan bahwa isi dari latar belakang itu adalah 1, 2, 3 itu ya. Jadi tergantung jurnal itu sendiri ya. Kadangkala misalnya kajian teori dia taruh memang di latar belakang atau di pendahuluan ya. Jadi tergantung juga kebijakan dari jurnal. Kemudian literatur review atau kajian teori, ya nanti kita lihat teori-teori apa yang dibutuhkan, sumbernya itu di dalam kajian di jurnalnya. Kemudian metode penelitiannya seperti apa yang digunakan, apakah kuali, kuanti, mix, ada R&D, ada eksperimen, macam-macam ya. Kemudian result and discussion ya. Jadi result ini hasil penelitian, tentu di sini akan memaparkan fakta dan data yang tentu orientasinya adalah menjawab rumusan masalah. Nanti di discussion baru betul-betul di sini pembahasannya. Nanti juga kita lihat seperti apa isi dari discussion itu. Kemudian conclusion atau simpulan, ya, jurnal, dan terakhir adalah referensi. Jadi inilah tubuh manuskrip yang ada dalam jurnal dan tentu seringkali ya yang kurang itu adalah literatur review ya atau kajian pustakanya. Kadang ada jurnal yang memasukkan kajian pustakanya itu di latar belakang. Ya, kadang juga ada jurnal yang membuat sub tersendiri untuk kajian pustaka. Kalau yang lain itu semuanya hampir sama gitu ya. Jadi ini saudara-saudara sekalian, kalau mencari judul, inilah yang menjadi warna ya. Judul yang baik itu pertama misalnya emergence ya, emergence. Ya, kemarin ada yang meneliti tentang COVID-19, tentang social distancing di dalam pembelajaran. Itu karena emergensi ya. Jadi eh, sikap kedaruratan ini eh, membuat judul itu, manuskrip itu menjadi penting untuk dipublish ya. Kemudian kontroversi ya. Jadi kontroversi ya pro dan kontra ya. Ketika ini naskah yang dipublish ini akan menarik, menggugat pembaca ya. Kenapa? Karena sifatnya kontroversi. Jadi misalnya kalau ada tulisan
bisu dalam perspektif pendidikan Islam gitu ya. Bisu itu termasuk status sosial yang tinggi yang dihormati di dalam budaya Bugis misalnya. Sedangkan bisu dalam konteks Islam ya itu selalu dikonotasikan sebagai LGBT misalnya ya. Nah, kira-kira seperti apa ini ya? Di satu sisi Islam eh, memiliki keterangan tertentu tentang bisu ya, yang kalau dikaitkan dengan LGBT, sedangkan di dalam budaya Bugis bisu itu sebagai sosok yang memiliki status sosial yang tinggi ya. Karena kalau misalnya ada kegiatan upacara adat, maka di situ yang sangat berperan juga adalah bisu ya. Nah, jadi itu hal-hal yang bersifat kontroversi, eh, judul yang bisa menarik minat dari para pengelola jurnal itu sendiri. Kemudian tren. Jadi tren ini kecenderungan ya. Jadi misalnya di era sekarang trennya apa yang banyak dibahas ya. Tentu misalnya pembelajaran digital, berbasis virtual, assessment tools ya, atau penggunaan platform-platform artificial intelligence di dalam pembelajaran. Kemudian transformation, yakni pergeseran ya. Jadi misalnya adanya pergeseran sosial budaya dari masyarakat konvensional menuju kepada masyarakat digital itu sendiri. Apa ada yang dengar ya saya ceramah ini ya? Halo? Ada Ustaz, Ada yang ada dengar? Ustaz. Jangan sampai saya ceramah tidak ada yang dengar. Tidak ada yang Dengar Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Dari tadi menyimak nih Ustaz. Ya, tolong dibuka dulu kameranya ya. Biar saya ya punya semangat untuk menyampaikan berbagi dengan teman-temannya. Sampai saya ceramah semua pada tidur gitu ya. Oke ya. Jadi ini contoh-contoh ya tulisan saya di jurnal baik nasional maupun internasional ya. Jadi misalnya local wisdom based education in the city of Parepare. A study of Pangadereng. Jadi ini Pangadereng satu nilai yang ada dalam budaya lokal Bugis dan ini sifatnya transformasi ya. Jadi ada pada level transformasi. Karena terjadi pergeseran ya bagi masyarakat tentang penghormatan kepada nilai-nilai Pangadareng itu sendiri. Salah satunya di dalam adalah adanya sirik ya. Jadi sehingga ini eh, dimensi transformasinya dalam konteks pertimbangan judul itu. Kemudian yang kedua ini masalah understanding of gender perspective linked to Islamic education during COVID-19 pandemic. Ya, tadi masalah emergens ya. Jadi uh, ini dimensi emergensinya. Kemudian prenatal education process based in local wisdom in Indonesia. Jadi ini sifatnya kontroversi ya. Kenapa ya? Ini penelitian kami di Sidrap tentang pendidikan pralahir atau prenatal uh, dalam 3 dimensi. Konteksnya pendidikan Islam, kemudian yang kedua kearifan lokalnya, yang ketiga pendekatan medis. Di situ kontroversinya ya. Jadi kok kenapa misalnya orang yang hamil melakukan tindakan pendidikan misalnya ada yang pendekatan medis, ada pendekatan pendidikan Islam, dan selalu juga mengaitkan dengan pendekatan kearifan lokal atau sandro kampung gitu ya. Jadi ini kontroversi gitu ya. Dan adanya kontroversi ini sehingga mudah diterima oleh
pengolah jurnal pada indeks Scopus itu sendiri. Jadi itu kita lihat dari sisi kontroversinya. Kemudian ini untuk Al-Ulum, Jurnal Nasional Sinta 2, ini berbicara tentang pembelajaran berbasis digital, model pembelajaran berbasis digital in high school atau di perguruan tinggi. Eh, ini adalah tren ya, jadi sifatnya tren. Bahwa sekarang ini ya pembelajaran berbasis digital yang merupakan tren bagi pembelajaran yang berkualitas di era revolusi industri 4.0 itu sendiri. Kemudian ini juga tren the character education of early childhood ya. Jadi ini pendidikan karakter bagi anak usia dini, brain-based teaching approach, yakni pendekatan pembelajaran berbasis otak ya. Ini juga adalah wilayah tren. Kemudian the reconstruction of Syriac culture in Bugis perspective of Islamic education ya. Jadi ini bagaimana mengkonstruksi budaya Syri Bugis dalam perspektif Islamic education ya. Jadi ini lebih mengarah kepada transformation-nya. Jadi karena selama ini ya budaya Syri ini mengalami reduksi atau tergerus oleh dinamika zaman, sehingga kita coba untuk kembali ke budaya Syri itu sendiri. Jadi ini adalah contoh-contoh publikasi pada jurnal, dan tentu tadi saya sampaikan di awal, sebelum kita mencoba untuk mensubmit, kita diskusikan kepada orang-orang yang berpengalaman itu ya. Kira-kira judulnya seperti apa yang relevan, yang cocok, dan seterusnya. Karena kenapa ya? Eh, Tidak bisa dinafikan bahwa judul itu sebagai wajah pertama yang kita lihat, yang kita bisa baca, dan apakah itu menarik atau tidak ya. Jadi persoalan isinya itu nanti belakangan, yang penting judulnya dulu. Jadi makanya perlu ada judul ya yang tentu menggugat, memprovokasi, melahirkan rasa penasaran bagi para pembaca, dan tentu di sini mudah dipahami, singkat, simpel, dan langsung terbayangkan kira-kira kontribusinya seperti ini. Jadi misalnya kalau menyusun judul itu dituntut kita ya berpikir bersifat out the box ya. Jadi kita selalu mencoba berpikir di luar dari kebiasaan. Jadi kalau misalnya kita terbiasa berpikir dengan sudut pandang ketimuran, maka kita coba menarik diri, berpikir dari sudut pandang kebaratan ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Satu contoh dulu ya, ketika ada event lomba menulis bagi dosen, tema utamanya itu adalah belajar merdeka ya. Apa merdeka belajar? Ya, terinspirasi dari kurikulum MBKM. Nah, ketika disampaikan kepada para dosen, pada waktu itu saya mendampingi atau menjadi kaprodi PIAUD ya, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya melihat, oh ini judul menarik ya, kurikulum Merdeka Belajar. Saya hanya balik satu kata dan membuat judul itu menjadi menarik ya. Belajar Merdeka Anak Usia Dini. Jadi ketika saya balik dari Merdeka Belajar menjadi Belajar Merdeka Anak Usia Dini, membuat pembaca itu menjadi tergugat itu. Wah, menarik ini. Lalu saya sambung tinjauan teosofia. Jadi tinjauan teosofia dalam arti tinjauan filsafat agama. Jadi sehingga ya dari naskah itu ya tentu dimulai dari judulnya yang nyeleneh dan juga bisa menggugat, sehingga tulisan itu menjadi tulisan terbaik ya untuk kalangan pada waktu itu ya.
dinilai sebagai tulisan terbaik. Itu karena dilihat dari judulnya yang pertama itu. Jadi saya melihat bahwa judul itu sangat penting untuk kita diskusikan yang membuat para pembaca, pengolah jurnal atau chief editor jurnal itu tergugat dengan judul yang ada. Di sini ada beberapa kosakata yang kita bisa gunakan untuk mengawali judul ya. Misalnya kontroversi, kontestasi, deotorisasi, delegitimasi, reafirmasi. Ini banyak istilah-istilah yang kita bisa gunakan ini. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, saudara-saudara sekalian. Silakan ditanyakan kalau ada yang perlu. Siapa tahu ada yang mau bertanya Kak, yang masih bingung atau butuh penjelasan yang lebih detail. Ayo Kak, atau sudah paham semua? Hmm. Jadi setelah judul, uh, yang kedua adalah abstrak. Jadi pada umumnya abstrak di jurnal itu atau manuskrip jurnal itu ada introduction, ada metode, ada result, ada conclusion. Jadi itu biasanya sampai 150 kata atau 200 kata. Jadi introduction ini biasa misalnya ada masalah atau tujuan penelitian, kemudian metode, apa yang kita gunakan, kuanti atau kuali, eksperimen, R&D atau action research, atau mix, dan seterusnya. Kemudian ada result, hasil, dan discussion, kemudian conclusion-nya atau kesimpulannya. Kemudian kata kunci itu standarnya hanya 5 ya. Jadi kata kunci hanya 5, kadang juga menggunakan frase ya. Frase itu lebih dari satu kata, tapi menjadi satu bagian ya. Jadi misalnya pendidikan agama Islam itu dinilai satu kata kunci ya, meskipun 3 kata. Nah, karena itu menjadi satu makna ketika digabung menjadi 3 kata ya. Ya, kira-kira seperti ini isi dari abstrak. Jadi ada tujuan di kalimat pertama, kemudian ada metode, ya. Kemudian ada hasil. Ya. Jadi ada hasil, kemudian ada nuansa kesimpulannya. Ada kesimpulan. Ini kadang-kala yang diminta maksimal 150 kata. Kemudian kata kuncinya masing-masing satu kata, nanti yang terakhir ini pendidikan tinggi. Jadi ini sudah prase namanya. Jadi ini adalah abstrak yang ada di jurnal Sinta 2 eh, yang penerbitnya itu ada di Yayan Gorontalo ya. Nah, ini yang sangat penting untuk menulis pendahuluan ya.
Dan ini kurang lebih juga dengan apa yang ada di tesis kalian. Nah, jadi yang pertama kita mengacu ke dasar normatif ya atau yuridis ya. Jadi karena normatif ayat atau hadis atau regulasi undang-undang itu kan sifatnya ideal semua, ya. Jadi kita berangkat dari yang ideal. Nah, kemudian untuk membahasakan yang ideal itu adalah para pakar, ya. Jadi para pakar itu eh, menjelaskan ayat, menjelaskan hadis atau regulasi yang terkait dengan subjek penelitian kita. Kemudian dihubungkan dengan penelitian sebelumnya, ya. Jadi ini masuk ke dalam konteks eh, bagaimana mencoba membahasakan secara teoritik dari apa yang kita teliti, ya. Tentu ada buku, ada jurnal. Nah, jurnal itu biasanya dari hasil penelitian. Kemudian fenomena variabel ya. Jadi fenomena ini gejala umum yang tentu juga dari hasil penelitian yang dilakukan orang yang kita dapatkan melalui dengan jurnal-jurnal yang ada ya. Ini fenomena. Kemudian fakta objek, yakni tempat kita meneliti ada uh, pentingnya untuk melakukan studi pendahuluannya. Jadi misalnya bagaimana keadaan pembelajaran di sekolah ini yang kita teliti, apakah masih konvensional atau sudah digital atau masih campur aduk, apakah masih sudah menggunakan blended atau semuanya offline dan seterusnya. Jadi ada studi pendahuluan. Lalu dibahasakan tentang gap antara cita dan fakta. Jadi yang cita itu adalah dasar normatif, yuridis, dan pandangan pakar. Itu adalah sesuatu yang ideal, sesuatu yang bersifat harapan. Sedangkan fakta itu yang nomor 3 ini, fenomena dan fakta objek. Nah, situ kita akan coba elaborasi atau bahkan eh, bagaimana mempertemukan itu ya. Jadi apakah ada gap antara dasolen, sesuatu yang bersifat cita, harapan, dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, ini kemampuan kita untuk menarasikan ya tentu diharapkan bahwa nantinya menjadi argumentasi kita untuk melakukan penelitian. Nah, urgensi dan relevansi penelitian ini itu tergantung dari kemampuan kita membahasakan di dalam elaborasi gap antara cita dan fakta itu. Jadi itu eh, yang menjadi sistematika ya. Jadi sistematika karena itu namanya latar belakang itu piramida terbalik ya. Jadi piramida terbalik kalau yang di atas itu lebar dalam arti sesuatu yang ideal, sesuatu yang bersifat harapan itu skopnya itu lebih luas ya. Jadi bersifat komprehensif dan universal. Nanti semakin dibahas turun, semakin spesifik dan operasional. Dan kadang-kala juga apa namanya ditambahkan tujuan penelitian atau output penelitian. Itu tergantung juga dari jurnal yang bersangkutan. Jadi ini merupakan eh, pendahuluan atau introduction di dalam setiap naskah artikel ilmiah kita. Jadi secara substantif semuanya mengacu di sini. Uh, Tinggal yang dilihat secara template setiap jurnal itu berapa huruf yang diinginkan ya. Kadangkala menginginkan hanya maksimal 500 kata. Jadi kalau 500 kata ya kita hitung saja kita blok baru kita lihat di keterangan di Word itu ya. Ini sudah berapa kata yang kita tulis. Kemudian kajian pustaka ya. Jadi ini tidak ada rumusan masalah ya. Karena rumusan masalah itu sudah include tadi masuk di pendahuluan. Nanti di situ dibahasakan, dinarasikan tentang masalah yang akan kita kaji.
Kemudian kajian pustaka jika diperlukan di template jurnal. Ya. Nah, ini. Jadi kita melihat variabel atau subjek penelitiannya. Kalau variabel itu kan istilah penelitian kuantitatif, kalau subjek itu istilah penelitian kualitatif ya. Jadi kita melihat variabelnya atau subjeknya, kemudian kita mencari tentang novelty, kebaruan teori. Kira-kira teori yang baru yang kita tawarkan ini yang mana gitu ya. Jadi harus jelas kebaruan teori yang kita ingin kembangkan ya. Kemudian dari situ kita perlu mendapat dukungan jurnal 5 tahun terakhir ya. Jadi jurnal 5 tahun terakhir itu ya. Jadi misalnya gini, kalau kita ingin mengirim naskah itu ke jurnal Sinta 2, maka tentu referensi kita kebanyakan atau semuanya adalah dari Sinta 1. Jadi itu yang menjadi standarnya. Kalau di Scopus kedua yang kita tembak, maka carilah artikel-artikel jurnal yang akan kita kutip dari Scopus Q1. Harus di atasnya. Jadi bukan di bawahnya. Itu menjadi bargaining kita untuk diterima kita punya artikel itu sendiri. Jadi jangan sampai kita mau kirim ke Sinta 2, tapi mengutipnya di jurnal Istiqra yang belum terakreditasi. Maka sudah dipastikan akan ditolak gitu ya. Jadi itu daya apa namanya triknya dan daya nilai tawar kita ya kepada jurnal yang akan kita tuju ya. Kemudian buku-buku internasional ya. Kalau ada buku internasional itu lebih bagus lagi. Misalnya ya buku internasional dari para pakar yang terkenal. Ya. Jadi misalnya kalau menggunakan metode penelitian, mengambil buku dari Creswell ya. Oh, jadi mengutip buku dari Creswell tentang metode penelitian studi kasus ya. Itu akan dihargai itu ya. Jadi kalau misalnya diambil dari bukunya orang lokal Indonesia, itu kadang-kala orang dari Eropa sana dia tidak tahu siapa ini penulisnya itu. Tapi kalau Creswell itu ya pasti dikenal. Karena yang paling terkenal di dunia itu. Jadi itu rahasianya ya. Kalau mencari referensi, maka kita akan mencari referensi yang lebih tinggi dari jurnal yang akan kita tuju ya. Kemudian dari segi metode ya, ini ada dua yang saya tampilkan, ada metode kuanti, ada kuali ya. Jadi itu sebaiknya menggunakan aplikasi ya. Jadi kalau kuali ada NPipo yang paling terkenal, yang paling populer ya. Nah, kalau di kuanti ada SPSS. Jadi itu yang diharapkan oleh para pengelola jurnal ya. Apalagi kalau di dalam itu ada semacam tabel, ada diagram dan seterusnya itu sangat disuka ya. Tapi kalau polos semua, narasi semua, itu kadang-kala membuat dia malas untuk membaca itu. Sehingga ya itu yang perlu kita juga taktisi ya, bahwa perlu ada tabel, ada grafik di dalam, dan itu akan membuat mereka menarik untuk melihatnya ya. Karena ada variasi tulisan. Nah, kalau kita menggunakan NPipo untuk penelitian kualitatif, itu pasti ada tabel-tabelnya di dalam itu ya. Untuk mengklaster, mereduksi data, misalnya hasil wawancara, titik singgungnya, dan seterusnya. Begitu juga dengan SPSS ya. Ada juga yang terbaru sekarang yang bisa digantikan SPSS itu yakni Jasmope ya. Jadi Jasmope ini atau Jmope ya. Jmope ini merupakan aplikasi atau platform digital yang bisa digunakan untuk menganalisis data kuantitatif atau statistik ya. Jadi itu metode penelitian, kemudian hasil penelitian, misalnya. Jadi isinya di sini adalah menjawab masalah penelitian. Jadi kalau misalnya 3 masalah penelitian ya 3 juga jawabannya di sini. Kemudian laporkan hasil yang ditemukan tanpa interpretasi dan diskusi ya. Karena di hasil penelitian itu adalah kita berbicara tentang fakta dan data lapangan.
Jadi kita mendeskripsikan apa adanya. Jadi jangan misalnya berdasarkan keterangan wawancara dari informan ini. Langsung kita bantah. Nah, itu bukan tempatnya. Jangan membantah di situ. Jangan menerjemahkan keterangan dari informan. Kita hanya menulis apa adanya, menggambarkan apa adanya berdasarkan fakta dan data yang kita dapatkan di lapangan. Jadi ini di hasil penelitian. Kemudian tanpa duplikasi data dari gambar dan tabel dalam teks ya. Jadi ya sebaiknya tidak ada gambar atau tabel yang kita duplikasi ya. Jadi eh, artinya bahwa ketika kita ingin mengambil fakta dan data di lapangan ya tentu benar-benar eh, bersifat original ya. Biasanya itu kan kalau kuali itu kan ada 3 pendekatannya ya, mengambil data, hasil observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumennya. Jadi itu biasanya data yang sifatnya natural ya, alami dan original. Kemudian jadikan faktual dan sesingkat mungkin dan frase jelas dan spesifik ya. Jadi kita menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, operasional, tidak mengandung makna yang ganda, kemudian spesifik ya. Jadi kita bicara apa adanya, jangan mengulang-ulangi bahasa yang membuat jadi apa namanya bias macam-macam ya. Jadi betul-betul kita irit dalam menggunakan bahasa. Kemudian pembahasannya. Jadi kalau di jurnal itu inti dari naskah itu adalah pembahasan. Kalau di tesis itu kan ada juga pembahasan. Nah, jadi pembahasan itu adalah jantung riset ya. Disinilah kita akan memulai untuk mengeksplorasi ya. Jadi ada semacam dialog keilmuan. Di mana dialog keilmuan ya, yakni eh, apa yang ada di lapangan sebagai fakta dan data kita hubungkan dengan teori-teori yang ada. Kita hubungkan dengan regulasi yang ada atau tentang dalil-dalil normatif. Apakah itu ayat atau hadis itu. Jadi kita hubungkan di situ. Jadi misalnya di sekolah ini hanya menggunakan PowerPoint. Nah, nah di sini kita akan cari referensi yang lain untuk bisa mendialogkan dengan fakta lapangan. Bahwa pembelajaran kontemporer itu masih sangat terbelakang atau tertinggal kalau hanya menggunakan PowerPoint dalam presentasi. Seharusnya di backup oleh video misalnya ada dalam bentuk media interaktif macam-macam ya. Jadi itu ada semacam dialog elaborasi keilmuan di dalamnya itu. Kemudian di sini kita baru bisa memulai menginterpretasikan hasil penelitiannya. Lalu mengaitkannya dengan penelitian yang terdahulu ya. Jadi kita kembali mencari jurnal-jurnal yang sudah terbit, yang relevan dengan penelitian kita, lalu kita hubungkan ya. Jadi ini untuk melahirkan novelty. Jadi kalau penelitian sebelumnya belum menemukan sesuatu dan nanti kita meneliti lalu menemukan sesuatu yang baru, itulah yang sifatnya novelty. Nah, posisi penulis ya, tentu di sini penulis sebagai peneliti harus memperjelas posisinya. Apakah pro dengan apa yang diteliti di lapangan atau kontra, tidak sepakat, tidak setuju dengan apa yang terjadi di lapangan, atau ada temuan baru ya. Jadi kita di sini penulis harus punya posisi yang jelas itu. Jadi bukan hanya menggambarkan, tetapi kita sudah mengatakan ya, berani mengatakan bahwa eh, pembelajaran yang ada di sekolah ini yang kita teliti sudah mengalami ketertinggalan ya, di era revolusi industri 4.0.
Itu artinya kita mengambil posisi yang jelas itu. Di sinilah kita membutuhkan referensi yang minimal 10. Kalau jurnal yang berindeks misalnya Sinta 2 itu kadang-kala sampai 20 referensi yang ada di pembahasan itu. Karena di situ betul-betul kita mendialogkan antara teori dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian kesimpulan, biasanya kesimpulan itu tidak pakai nomor, langsung saja, uh, tapi mewakili dari semua pertanyaan dalam rumusan masalah. Dan yang sering digunakan dalam daftar pustaka itu adalah Mendeley. Jadi saudara-saudara sekalian harus pintar semua Mendeley. Ya, kalau saya mau tegas itu ya, setiap tesis itu harus menggunakan Mendeley. Karena itu sangat membantu sekali kita untuk efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Ya, cuma ya kadangkala Mendeley ini susah atau rumit untuk satu eh, apa ya, untuk satu laptop tertentu. Saudara-saudara sekalian, ini materi terakhir tentang berbagai pelanggaran etika publikasi ilmiah. Plagiarisme ya tentu ini akan diperiksa melalui Turnitin, ya, bahwa memang kita tidak boleh melakukan plagiat. Ya. Kenapa ya? Pasti orang yang punya karya yang pertama akan marah karena kita mengklaim karya karya orang adalah karya kita. Kemudian bagi kita adalah tidak baiknya karena kita tidak ingin berusaha keras untuk melahirkan satu karya sendiri ya. Jadi kita terjebak ke dalam dunia pragmatisme atau hedonisme, tidak mau susah untuk mengklaim sebuah karya. Jadi memang plagiat ini sesuatu yang dilarang, hukumnya haram dalam dunia akademik ya. Kemudian fabrikasi dan falsifikasi data ya. Jadi mempabrik data ya. Katanya data lapangan, tapi tidak pernah turun ke lapangan ya. Jadi itu memfalsifikasi data. Mempabrik data itu ya, misalnya kalau angket di yang tertulis populasinya sampelnya itu 50 orang, tapi angket yang dibagikan hanya 10 orang. Itu namanya mempabrik ya, fabrikasi data. Itu tidak boleh sesungguhnya. Kemudian memanfaatkan data informasi bukan dari sumber asal ya. Jadi misalnya eh, saya ingin menyampaikan pendapatnya kepala desa ya. Tapi kita mengutipnya dari kepala dusun ya. Jadi itu akan dicurigai tentang kesahihan. Jadi jangan melalui kepala dusun untuk menyampaikan bahwa sebagaimana pernyataan kepala desa yang dikutip dari kepala dusun adalah sebagai berikut ya. Itu sebaiknya langsung saja ke kepala desa itu ya, karena itu nanti ada reduksi keterangan yang disampaikan oleh orang kedua. Gitu. Jadi sebaiknya langsung ya. Makanya misalnya hadis dalam penulisan di karya ilmiah itu langsung dirujuk ke kitab aslinya. Itu aturannya. Jadi bukan melihat di buku biasa ada hadis di dalam, baru kita tulis hadis, lalu mengutip dari buku yang kita lihat di situ ya. Itu sesungguhnya tidak dibenarkan ya di dalam penulisan tesis kita. Karena rujukannya itu ya kembali ke ini ke kitab aslinya ya. Karena banyak sekali versi hadis itu. Jadi kadangkala ada satu kata yang berbeda dari apa namanya dari teksnya, dan kalau ada yang berbeda kita harus bertanggung jawab itu. Bahwa hadis ini ada dalam kitab Imam Bukhari misalnya. Itu kalau sudah jelas seperti itu ya tidak dipersoalkan lagi. Kemudian ada selemi slicing ya.
Jadi ini juga yang sangat dihindari ya. Misalnya saya mempublish jurnal di Al-Madani dengan data yang sama dengan artikel yang saya publish di jurnal Al-Ulum ya. Itu tidak boleh. Makanya jurnal itu ketika kita sudah publish, maka tidak boleh lagi dipublish ke tempat yang lain itu ya. Karena itu akan merendahkan wibawa dari jurnal yang kedua. Jadi ini misalnya saya mempublish di jurnal Sinta 2 Al-Ulum, kemudian kadang ditanyakan apakah jurnal naskah ini tidak pernah atau belum pernah diterbitkan atau disubmit pada jurnal yang lain. Karena itu menghindari adanya selimi slicing ini. Kemudian pelanggaran hak penulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih ya. Jadi kadangkala ya ada pelanggaran hak kepenulisan itu tentang ya kalau memangnya itu kutipan ya kita mengatakan ini kutipan ya. Jangan menilai bahwa ini adalah hasil pemikiran saya. Itu melanggar hak kepenulisan. Kemudian setiap kita mengutip dari referensi ya kita harus berikan keterangan yang lengkap ya ya sesuai dengan template dari jurnal itu sendiri. Jadi tidak sepotong-sepotong kita berikan keterangan. Karena kenapa ya? Kalau tidak lengkap kadangkala orang bingung ini karya yang mana yang dia kutip itu ya. Atau di tahun berapa ini karya dia terbitkan dari penulis ini ya. Jadi itu kalau tidak apa namanya, kalau memberikan keterangan yang tidak lengkap akan membingungkan pembaca. Kemudian publikasi ganda, ya tentu tidak boleh. Konflik kepentingan, ya nanti misalnya ketika dipublish akan melahirkan sikap permusuhan atau apa ya, ada motif atau muatan-muatan politik. Jadi misalnya saya mau publish jurnal ini, saya meneliti di sekolah ini tentang kebijakan kepala sekolah. Karena kebetulan kepala sekolah saya kurang srek ya, atau ada konflik dengan kepala sekolah. Jadi itu tidak dibenarkan ya secara emosional, secara intelektual seperti itu ya. Karena kita mempublish sebuah karya berangkat dari satu perasaan yang tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah tempat mensitasi. Silakan cari uh, ke bank jurnal, gudangnya jurnal, yang sempat sebenarnya masih banyak di sini. Ada Elsevier, itu juga merupakan uh, apa namanya bank jurnal. Kemudian ada Prancis Direct, ya, juga bank jurnal. Dan kalau di Indonesia ini adalah Morarep dan Garuda. Nah, kalau ingin melihat indeks jurnal internasional, silakan masuk di SJR ya. Jadi di SJR ini merupakan satu lembaga yang mengumpulkan tentang ranking dari jurnal yang berindeks Scopus ya. Nah, ini nama-nama jurnal akan muncul di bawah nama-nama jurnal, kemudian SJR-nya, ini Q berapa, kualifikasi Q1 sampai Q6 ya. Jadi ini akan kita temukan. Lalu kadang juga ini yang kadang jadi perhatian, kita sudah temukan di SJR nama jurnal, tapi perlu ada perbandingan di apa namanya, di Scopus ya. Jadi kadangkala di sini masih ada, tapi di website Scopus sudah discontinue. Itu karena berbeda waktunya di dalam melakukan indeksasi. Jadi kadangkala ini terlambat SJR, sedangkan Scopus itu sudah duluan melakukan indeksasi.
Dan sehingga berbeda keterangannya. Jadi itu yang perlu juga jadi perhatian. Ini tampilannya kalau Garuda, ada semua di sini judul. Nah, ini ada 8 ribuan jurnal yang ada di Indonesia yang terhimpun di dalam Garuda. Kalau ini Morarep ya, milik Kementerian Agama. Semua jurnal yang berdimensi keagamaan ada semua di gudang Morarep ini. Tadi ini wajahnya website Science Direct yang kita bisa juga nanti buka. Ada Taylor Prancis Online, ada Springer, ada Skyhub, kemudian ada Gstore, ada Jurnal Talks, ada Dergivard, Celtic Library, ada IST, ada Elsevier, nah, itu ya. Jadi ini banyak sekali ya gudang jurnal internasional yang kita bisa kunjungi. Dan kalau kita masuk di sini ya kita berlimpah ya referensi yang kita bisa gunakan dalam merujuk setiap karya tulisan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau ingin menerjemahkan ya ada di sini naskah kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Silakan buka website online doc translator ya. Ini kita bisa gunakan. Itu lebih dari 100 bahasa di situ kita bisa translate. Dan kita bisa minta bantuan ke Quillbot ya untuk memparafrase agar tidak ada plagiat dan seterusnya. Bisa juga menggunakan Grammarly ya. Jadi ini ada dua yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki kembali bahasanya yang sudah ditranslate di online doc translator ya. Kemudian kalau ingin mencari referensi secara online atau buku-buku di sini ada Herzing ya. Silakan digunakan Herzing itu sendiri. Oke, saya kira seperti itu, saudara-saudara sekalian. Kalian harus berani untuk mencoba ya. Apabila if we never try, we will never know. Jika tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Ya. Jadi practice make perfect. Ya. Jadi latihan itu akan membawa kepada kesempurnaan. Oke, saudara-saudara sekalian, silakan diskusikan jika ada hal yang perlu didiskusikan. Ya. Jadi nanti pertemuan kedua mudah-mudahan bisa offline, tidak tabrakan waktu. Masing-masing mahasiswa punya naskah artikel yang siap untuk apa namanya didiskusikan ya. Jadi mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, sampai ke daftar pustaka ya. Jadi ini menjadi tugas saudara-saudara sekalian. Lalu nanti setelah itu kita akan belajar mencari jurnal yang sesuai dengan skopnya, registrasi dulu, dan seterusnya. Langsung kita submit. Jadi itu tugas saudara-saudara sekalian untuk pada pertemuan yang kedua. Nanti di pertemuan kedua itu kita upayakan langsung submit ya. Kita upayakan langsung submit di jurnal yang akan kita tuju.
Jadi apakah itu dari makalahnya kemarin yang dikembangkan atau punya naskah ya? Tapi jangan punya orang yang diambil. Karena saya punya alat turniting. Kalau ambil punya orang, saya turniting di kelas, ketahuan, sudah. Gitu ya. Nah, ini melakukan kegiatan yang diharamkan ya, di dalam dunia akademik. Oke, ada yang perlu disampaikan? Silakan, saudara-saudara sekalian. Saya Pak. Amran, oke, Iya Pak silakan. ya. Ya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan teknik penulisan Pak, biasa kan jurnal-jurnal yang tersedia di Indonesia itu memiliki terkait dengan catatan kakinya. Ada footnote, ada endnote. Nah, terkait kami Pak di Pasca, khususnya juga di Kementerian Agama itu rata-rata itu penelitiannya berbasis footnote. Nah, jurnal-jurnal yang tersedia di bank data, di Garuda, di mana-mana itu kebanyakan Pak yang metode input. Bagaimana bagaimana itu Pak untuk kami bisa menyesuaikan dengan yang tersedia di internet, template-templatenya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu sebenarnya gampang sekali ya. Makanya nanti artikelnya ditulis dengan menggunakan style manajer referensi, Mendeley. Jadi kalau menggunakan Mendeley, kita tinggal melihat jurnal ini menggunakan style manager referensi apa. Apa MLA, ada model Harvard, ada Chicago, macam-macam kan. Tinggal kalau dia menggunakan, biasanya kalau footnote itu kan ada Harvard ya, atau I itu ya. Yang double I, tiga I-nya baru A. Itu kayaknya footnote. Nah, tinggal satu kali klik gitu ya, langsung footnote, bentuk footnote ya. Ada juga bentuk innote ya. Innote itu kalau nggak salah apa dan MLA. Ya kalau itu yang diminta, ya tinggal klik apa sudah semuanya akan tergantikan. Nah, itu kelebihannya Mendeley gitu ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan itu Amran ya. Yang penting dasarnya tadi itu gunakan Mendeley dalam style manajer referensi. Gitu. Jadi kalau itu digunakan, nggak usah khawatir tentang modelnya, tinggal mengikut di template-nya itu ya. Ini dia menggunakan manajer stylenya referensi seperti apa ya? Kalau dia menggunakan yang kayak EndNote itu ya, ada yang EndNote itu hanya menggunakan angka-angka, tapi semuanya ada di belakang daftar pustaka paling terakhir. Itu kalau nggak salah model apa, APA, gitu ya. Jadi tinggal diklik saja, itu satu kali klik semuanya akan berubah referensinya itu di belakangnya. Jadi kalau misalnya jadi footnote di bawah itu kita pilih misalnya Harvard, itu langsung model footnote itu, no problem. Kalau kerja manual, wah itu ya memang penuh cobaan kalau kerja manual. Oke ya, Amran ya. Nantilah kita praktekkan ya kalau masih ada yang belum paham atau belum kuasai tentang Mendeley, kita praktekkan. Seperti apa teknis mengubah ya model pengutipan atau model referensi. Hanya satu kali klik. Dulu ada seniornya ya, mengikuti seminar internasional di UM Malang. Jadi pada waktu itu
hampir mahasiswa itu tidak ada yang tahu tentang Mendeley. Hanya saya yang kerja semua, berapa naskah tulisan itu yang akan kita kirim untuk melahirkan proceeding. Saya kerja Mendeley-nya, translate ke bahasa Inggris, praprase ya. Kalau nggak salah ada lebih 30 naskah pada waktu itu. Ah, jadi awalnya dia minta model penulisan footnote. Lama-kelamaan dari percetakan itu mengatakan, oh jangan, harus gunakan ini. Tidak ada masalah. Itu. Tinggal satu satu kali klik, semuanya berubah. Gitu ya. Nah, itu. Padahal waktu itu kan ada 30 naskah itu ya. Kalau saya kerja manual itu kan stresnya bukan main gitu. Kalau 30 naskah dikerja manual dari footnote berubah jadi innote ya, di dalam tubuh teks, wah itu luar biasa. Oke ya, segera gitu Pak Amran. Mungkin masih ada yang lain? Hmm. Kan masih muda semua ya. Beda kalau saya ini ya sudah mulai tidak tahan duduk karena kerja-kerja jurnal itu ya menantang. Jadi saya dua periode memimpin jurnal Al-Islah di Yayan. Sekarang sudah Sinta 4. Kemudian dipindahkan ke jurnal Idiom. Idiom ini jurnalnya Prodi MPI. Samping saya membina jurnalnya pasti yang tidak bisa jalan ya karena enggak ada waktunya pengelola sini. Pak Naim dengan Pak Abdil ya Istiqra dan ada yang punya S3 Tabyin. Tabyin ini Mandek ya. Jadi kata eh, ada waktu itu luar biasa kita kelola dengan baik. Ya, sudah paham ya tugasnya untuk pertemuan datang ya, saudara-saudara sekalian. Ya, bisa dimandalaikan tadi disesuaikan dengan apa namanya template yang baku ya. Nanti disesuaikan pada jurnal yang akan kita pilih nantinya. Oke, baiklah, saudara-saudara sekalian, karena sudah mulai malam, eh, besok pagi kita masuk kerja ya. Eh, Untuk pertemuan kita malam ini kita cukupkan. Terima kasih atas segala partisipasinya dan insya Allah apa yang kita eh, seringkan pada malam hari ini bagian dari cakrawala pengetahuan dan bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau butuh slide-nya saya akan kirim ya. Iya Pak, Oke. butuh slide-nya. Oke ya, kita istirahat ya.